Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim, Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Untuk kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang cara mengikuti 5 langkah Satrio Piningit untuk menjadikan diri kita mampu menjadi orang yang sufi. Ya, jadi Satrio Piningit ini mengajarkan kepada kita ada 5 langkah menuju jalan sufi. Ya, mungkin salah satunya adalah bahwa kita harus namanya taubah. Taubah itu maksudnya kita harus bertaubat, ya. Taubatan nasuha, ya, itu yang terbaik, sehingga kita mesti mensucikan diri kita agar kembali kafah lagi, kembali suci, kembali nol lagi, ya, sebagai fitrah, seperti layaknya kain, namanya kain putih, kain kafan yang bersih untuk kita, untuk nanti sang pencipta Allah Azza wa Jalla, mungkin untuk dilukis apapun itu urusan Allah sang maha pencipta alam semesta ini. Ya, kita hanya menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita agar menjadi murni kembali, bersih kembali, karena telah melakukan namanya pengakuan diri bahwa kita manusia yang betul-betul syarat dengan dosa yang sebetulnya yang mempunyai keinginan untuk kita tinggalkan, gitu loh, dengan berusaha keras memohon kepada sang pencipta untuk meninggalkan segala kesalahan kita, segala dosa kita di masa lalu yang mungkin segede gunung, segede gajah, mungkin sebuah lautan yang tidak bisa dihitung. Tapi apa? Allah Azza wa Jalla sangat-sangat menghargai, sangat-sangat mencintai kaumnya yang betul-betul berserah diri, berpasrah untuk memohon ampunannya agar diampuni. Niscayalah, insya Allah akan diampuni, karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, disinilah. Lantas yang kedua, kita memasuki kepada namanya mujahadah. Jadi mujahadah itu namanya berjuang, ya. Berjuang itu apa? Berjuang melawan ego diri kita ini yang harus kita lawan, ya kan? Untuk menghancurkan sebuah kaum, sebuah bangsa, sebuah negara itu mudah. Tapi menghancurkan rasa ego diri sendiri itu susah, ya kan? Melawan hawa nafsu itu sangat susah sekali. Dan itu melawan yang namanya perang, itu perang jihad yang sesungguhnya adalah melawan hawa nafsu kita yang luar biasa, ya kan? Berdegungnya. Kita kadang-kadang berdegung kan, nggak kita rasa bahwa kita itu merasa dirinya paling baik, padahal paling brengsek sebetulnya. Sebetulnya kan semacam itu. Kita tidak tahu, ya itu tadi, karena belum bisa menjadi mujahadah, belum bisa untuk berjuang mengalahkan egonya sendiri di dalam jiwa dan sanubari kita. Nah, yang kemudian kemudian yang ketiga adalah zuhud. Ya, kita mesti zuhud meninggalkan apa? Meninggalkan duniawi, ya, saudara-saudaraku. Itu jadi meninggalkan keterikatan kita dengan namanya dunia materi. Ini sangat penting kalau kita mau menuju sufi. Tapi jangan akhirnya karena kita pemalas, kita tidak mau bertanggung jawab dengan keluarga, seolah-olah sok dirinya pengen suci, akhirnya pengen sufi. Itu mah bukan seperti itu. Itu namanya sufi, sumpah pikiran, ya kan. Tapi sufi yang sesungguhnya adalah manusia yang telah betul-betul lulus, gitu. Lulus, udah segalanya udah ada untuk meninggalkan. Dia untuk mensucikan diri itu sudah ada, ya, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk keturunan itu sudah ada. Bukan berarti kita los bontos gitu, tidak punya apa-apa, itu bukan semacam itu. Itu adalah manusia-manusia yang pengecut, untuk kupret lah, itulah istilah kata, ya. Itu semacam itu. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada sufi tadi, yaitu kan langkah-langkah yang diberikan oleh Satrio Piningit tersebut, ya kan, sampai kepada namanya tadi yang ketiga, ya, suhud, ya. Nah, lantas memasuki fase yang keempat adalah ini fakir. Fakir itu kan bukan berarti kita itu
orang bodoh itu bukan, tapi dalam arti kata miskin, bukan berarti orang miskin, fakir miskin bukan. Tapi fakir di sini adalah orang yang miskin spiritual, walaupun dia itu kaya raya, pejabat atau apalah, dunianya sudah dia miliki, tapi masih miskin tentang spiritual. Nah, di sini menyadari kemiskinan spiritual dan kebutuhan akan ketuhanannya. Ini di sini fakir tersebut. Jadi orang ini berusaha untuk terus namanya menyatukan dirinya dengan namanya kesucian Sang Pencipta alam semesta. Untuk menuju ke sana, dia belajar untuk itu tadi ya. Makanya kan ada runtunan tadi. Nah, sekarang memasuki yang kelima. Nah, memasuki yang kelima ini adalah diri kita itu untuk menuju sufi perlu namanya tawakal. Ini yang kelima, tawakal ya. Tawakal ini adalah berserah ya. Jadi diri kita itu harus selalu menyerahkan diri kepada sepenuhnya ya. Ya maksudnya kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Yang namanya menguasai dan menciptakan dunia akhirat. Nah, kita harus berserah diri. Itu caranya dengan cara bertawakal. Yang kelima tadi ya. Jadi tadi ada satu, kita ulangi lagi, satu adalah taubat ya, taubah atau taubah ya tadi ya. Maksudnya bertaubat. Yang kedua adalah mujahadah, berjuang. Yang ketiga adalah fakir. Yang keempat adalah fakir. Yang ketiga itu suhud ya. Kita harus suhud. Yang keempat terus fakir. Yang kelima adalah tawakal. Nah, tahapan-tahapan inilah untuk kita ya, maksudnya menjadikan seseorang dengan mencapai derajat ma'rifat. Nah, itulah. Dan apa sih yang sesungguhnya tentang ma'rifat ini? Ma'rifat adalah pengetahuan spiritual. Pengetahuan spiritual kita itu disebut ma'rifat, ya. Yang namanya bisa memahami sepenuhnya antara Sang Pencipta dengan diri kita. Kita itu berusaha untuk menyatu dengan Sang Pencipta. Disinilah tingkat ma'rifat itu dari kelima tadi yang sudah diajarkan langkah-langkahnya oleh Satrio Piningit ini adalah satu, taubah, yang kedua adalah mujahadah, yang ketiga adalah suhud, yang keempat adalah fakir, maksudnya miskin spiritual, bukan tentang keduniawian. Kelima adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri. Nah, disinilah langkah menuju kepada sufi ya, dan menjadi orang yang ma'rifat, orang yang benar-benar pengetahuan spiritualnya memahami tentang namanya Sang Pencipta alam semesta ini dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya dengan akhir kata itu adalah wadatul wujud, ya kan? Memasuki kepada wadatul wujud, merasa bersatu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah langkah-langkah untuk menjadi sufi yang telah diajarkan oleh Satrio Piningit. Mungkin telah kita paparkan sedikit, barangkali mungkin ada ganjalan atau mungkin Anda jauh lebih tahu, berilah di komentar. Kita siap berinteraksi, kita siap namanya bersharing ria. Ya, kita membuat namanya kayak begini kan untuk saling interaksi untuk mendapatkan sebuah manfaat yang jauh lebih besar, jauh lebih baik dari sebelumnya yang mungkin kita tidak tahu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.